Halo, selamat bertemu lagi dengan pelajaran tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Kali ini kita akan membahas topik yaitu studi kasus kecelakaan kerja. Ya, jadi nanti ada dua contoh kasus kecelakaan kerja yang terjadi di dunia untuk kita ambil hikmah atau lessons learned-nya. Pertama adalah bencana reaktor nuklir Fukushima Daiichi di Jepang. Ya, pada tanggal 11 Maret 2011 terjadi bencana energi, yaitu ledakan reaktor nuklir pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Fukushima Daiichi Jepang yang disebabkan oleh gempa bumi dan tsunami di wilayah Fukushima. Ya, mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal Jepang kita kenal adalah negara yang sangat disiplin dalam penerapan K3. PLTN Fukushima Daiichi ini sendiri adalah PLTN yang terletak di prefektur Fukushima, Jepang, di tepi Samudra Pasifik. Ya, ini adalah salah satu PLTN terbesar di Jepang yang menyuplai listrik ke kota Tokyo. Ya, PLTN ini didirikan pada tahun 1971 oleh Tokyo Electrical Power Company atau TEPCO dan General Electric atau GE. Ya, PLTN Fukushima Daiichi dilengkapi sistem K3 yang cukup ketat, termasuk dinding laut setinggi 6 meter untuk menghalangi tsunami. Ya, tapi ternyata terjadi bencana, yaitu ledakan PLTN Fukushima Daiichi ini ya, yang ternyata disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, gempa bumi 9,0 skala Richter di Pacific Ocean atau sekitar 178 km timur laut PLTN Fukushima Daiichi yang menyebabkan satuan listrik PLTN mati. Dan kemudian reaktor PLTN harus dimatikan karena sistem pendingin PLTN mati akibat gempa. Ya, shutdown reaktor harus dilakukan oleh genset. Ya, tapi ternyata tsunami setinggi 13 meter yang menerjang PLTN melebihi dinding laut, sehingga menyebabkan genset penyuplai listrik yang letaknya cukup rendah rusak. Akibatnya reaktor nuklir tidak berhasil dimatikan, menjadi terlalu panas dan akhirnya meledak. Ya, maka dampak dari bencana meledaknya reaktor nuklir Fukushima Daiichi adalah yaitu pertama, pencemaran udara, air dan tanah secara masif akibat radiasi nuklir dengan radius 30 km. Kemudian ada korban 2 orang tewas di PLTN yang merupakan pegawai yang sedang bertugas. Evakuasi penduduk di sekitar PLTN yang mencapai 160.000 orang, dan ada potensi penyakit kanker dan depresi pada pegawai dan ribuan penduduk sekitar akibat dari bencana dan radiasi. Bahkan daerah sekitar PLTN itu ditutup selama 5 tahun untuk meminimalkan dampak radiasi. Dan kemudian penggunaan nuklir sebagai sumber energi PLTN di seluruh dunia tidak lagi direkomendasikan dan disarankan beralih ke energi terbarukan. Ya, apa hikmah yang kita bisa petik atau lessons learned dari bencana PLTN Fukushima Daiichi? Yang pertama, walaupun sudah dirancang dengan baik, ya, PLTN Fukushima Daiichi masih mempunyai kelemahan, yaitu dinding laut yang terlalu rendah, ya, tadi 6 meter, padahal tsunami-nya mencapai 13 meter. Dan kemudian genset yang diletakkan di bawah atau di daerah yang rendah, sehingga ketika terjadi tsunami, bagian-bagian penting PLTN terkena dan PLTN tidak mempunyai listrik untuk mematikan reaktor atau mendinginkan reaktor. Yang kedua, pemerintah Jepang sebenarnya sudah berusaha mendatangkan mobile genset dari luar, namun jaraknya tidak bisa cukup dekat untuk memberi satuan PLTN karena puing-puing akibat tsunami menghalangi atau kabelnya terlalu pendek.
Kemudian, ketiadaan listrik juga menyulitkan petugas dalam proses darurat pengamanan PLTN ketika terjadi bencana. Dan terakhir adalah salah satu hasil audit yang menyatakan bahwa pengawasan melekat pada PLTN ya selama bertahun-tahun masih terdapat kelemahan-kelemahan. Terima kasih.